Recording. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul tugas atau ringkasan materi 6 sampai 7. Sebelum itu perkenalkan kami terdiri dari dua anggota yaitu 212158 Siti Rahma dan 212164 Muhammad Alif Anhar. Baik, keamanan adalah sebuah proses jaminan keamanan adalah keadaan keamanan berkelanjutan. Dari proses keamanan, proses dimulainya 1. Kebijakan keamanan, 2. Spesifikasi persyaratan keamanan, 3. Identifikasi ancaman, 4. Analisis ancaman, 5. Identifikasi dan penilaian kerentanan, 6. Sertifikasi keamanan, 7. Pemantauan dan audit keamanan. Dengan kebijakan keamanan sistem penyeluruh yang komponennya digunakan untuk spesifikasi keamanan kebutuhan sistem. Kebijakan keamanan sistem. Kebijakan keamanan mencakup beragam topik dan memiliki beberapa tujuan penting dalam siklus keamanan sistem. Membangun kebijakan keamanan seperti membangun rumah, dibutuhkan banyak komponen berbeda yang harus cocok satu sama lain. Kebijakan keamanan dibuat secara bertahap dan setiap tahap menambah nilai pada keseluruhan produk, menjadikannya unik bagi organisasi. Agar berhasil, kebijakan keamanan harus 1. Mendapatkan dukungan dari manajemen puncak organisasi. 2. Melibatkan semua orang dalam organisasi dengan menyatakan secara eksplisit peran setiap orang dan bertanggung jawab setiap orang dalam keamanan organisasi. 3. Menjelaskan dengan tepat visi yang jelas tentang lingkungan yang aman dan menyatakan apa yang perlu dilakukan, dilindungi, dan alasannya. 4. Menetapkan prioritas dan biaya atas hal-hal yang perlu dilindungi. 5. Menjadi alat pengajaran yang baik bagi semua orang di organisasi tentang keamanan dan sebagainya perlu dilindungi. Mengapa dan bagaimana hal itu dilindungi? 6. Menetapkan batasan mengenai perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam kaitannya dengan keamanan. 7. Bersikap cukup fleksibel untuk beradaptasi terhadap perubahan baru. 8. Diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi. Membangun kebijakan keamanan. Untuk setiap elemen RJ dari R, kembangkan seperangkat kebijakan PJ. Misalnya buat kebijakan untuk anggota R berikut. 1. Akses email dan web. 2. Akses perangkat keras. 3. Basis data. 4. Perangkat nirkabel. 5. Penggunaan laptop dan koneksi jaringan organisasi. 6. Akses jarak jauh. Untuk setiap elemen SI dan S, kembangkan serangkaian tanggung jawab NI. Misalnya buat tanggung jawab untuk anggota S berikut. 1. Siapa yang mendistribusikan hak akses sumber daya sistem atau akses jarak jauh atau akses nirkabel. 2. Siapa yang berbicara kepada pers. 3. Siapa yang memanggil penegak hukum. 4. Siapa yang memantau insiden keamanan yang terdeteksi. 5. Siapa yang merilis dan data A. Spesifikasi persyaratan keamanan. Spesifikasi persyaratan keamanan berasal langsung dari dokumen kebijakan keamanan. Spesifikasinya adalah rincian karakteristik keamanan setiap individu dan sumber daya sistem yang terlibat. Untuk detail tentang penggunaan individual dan sumber daya sistem, lihat matriks akses keamanan. Persyaratan keamanan ini ditetapkan secara proses studi menyeluruh terhadap sistem yang diusulkan, yang dimulai dengan sesi curah pendapat untuk menetapkan dan memelihara kerangka dasar persyaratan keamanan inti oleh semua pengguna. Sesi curah pendapat kemudian dilanjutkan dengan membangun pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai persyaratan inti bagi semua yang terlibat. Untuk setiap persyaratan inti, kami kemudian menentukan apa yang kami perlukan dan seberapa jauh yang harus dilakukan untuk memperoleh dan memeliharanya. Dan terakhir, untuk setiap persyaratan inti, kami memperkirakan waktu dan biaya untuk penerapannya. Identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman adalah proses yang mendefinisikan dan menunjukkan sumber ancaman dan mengkategorikannya sebagai orang atau peristiwa. Untuk setiap komponen sistem yang persyaratan keamanannya telah diidentifikasi, juga mengidentifikasi ancaman keamanan terhadapnya. Ancaman keamanan terhadap komponen sistem apapun bisa disengaja atau tidak disengaja. Ancaman dikatakan disengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk melanggar keamanan suatu benda. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahma. Analisis ancaman. Analisis ancaman keamanan adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya ini dan memfokuskan pada sumber daya tersebut. Secara umum, analisis ancaman keamanan sistem adalah proses yang melibatkan pengujian dan evaluasi berkelanjutan terhadap keamanan sumber daya sistem untuk mengevaluasi keamanan secara terus-menerus dan kritis dari sudut pandang penyusup jahat dan kemudian menggunakan informasi dari evaluasi tersebut untuk meningkatkan keamanan sistem. Proses analisis ancaman keamanan melibatkan hal-hal berikut. 1. Menentukan sumber daya yang memiliki nilai intrinsik lebih tinggi, memprioritaskan sumber daya yang tersebut, memfokuskan pada daftar tersebut sebagai mekanisme pertahanan yang sedang dipertimbangkan. 2. Mendokumentasikan mengapa sumber daya yang dipilih perlu dilindungi dalam hierarki mereka dimasukkan ke dalamnya.
Hmm. Identifikasi dan penilaian kerentanan. Kerentanan keamanan merupakan kelemahan pada sistem yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi keamanan yang dapat menimbulkan ancaman. Kondisi tersebut dapat berupa keamanan serta mengidentifikasi keamanan dalam sistem. Meskipun kerentanan sulit diprediksi, tidak ada sistem yang aman kecuali kerentanan diketahui. Oleh karena itu, untuk melindungi suatu sistem komputer, kita harus mampu mengidentifikasi kerentanan yang dapat menjadi sumber terjadinya insiden keamanan. Namun sangat sulit untuk mengidentifikasi semua keamanan kerentanan sistem sebelum terjadinya insiden keamanan. Faktanya, banyak kerentanan sistem baru diketahui setelah insiden keamanan terjadi. Next. Sertifikasi keamanan. Sertifikasi adalah evaluasi terhadap efektivitas suatu sistem atau individu untuk fitur keamanan. Pertahanan suatu sistem tidak hanya bergantungan pada keamanan teknologi yang digunakan, namun juga bergantungan pada efektivitas penempatan staf dan pelatihan. Komponen manusia yang terlatih dan mahir dapat menjadi pelengkap yang baik bagi keamanan sistem. Dan sistem secara keseluruhan dapat bertahan dan bereaksi terhadap disrupsi dan kode berbahaya. Sertifikasi suatu atau individu berupaya mencapai tujuan sistem berikut. Menggunakan serangkaian teknik verifikasi dan prosedur verifikasi selama siklus hidup sistem. 2. Menunjukkan bahwa kontrol keamanan sistem diterapkan dengan benar secara efektif. Mengidentifikasi risiko terhadap kerahasiaan, integrasi dan ketersediaan informasi dan sumber daya. Pemantauan dan audit keamanan. Pemantauan keamanan merupakan langkah penting dalam jaminan keamanan suatu sistem. Untuk menyiapkan pemantauan keamanan berkelanjut, kontrol diterapkan untuk memantau apakah lingkungan sistem aman atau tetap terjaga, personil keamanan dan terkadang manajemen kemudian menggunakan kontrol ini untuk menentukan apakah ada langkah lebih lanjut yang perlu diambil untuk mengamankan sistem. Fokus pengendalian pemantauan mungkin kita bergantungan pada pengelola sistem dan apa yang dianggap penting bagi keamanan sistem, namun secara umum pengendalian berfokus pada laporan pelanggaran dan pengecualian yang membantu personel keamanan untuk menentukan dengan cepat status keamanan dalam sistem dan apa yang diperlukan, yang harus dilakukan jika sistem sedang atau telah dikompromikan. 10 produk dan layanan. Sejumlah produk dan layanan tersedia di pesisir untuk penilaian dan audit keamanan. Ratusan perusahaan bersaing memperebutkan pangsa pasar dan dengan produk yang banyak. Produk-produk ini termasuk dalam kategori berikut. 1. Alat audit penilaian kerentanan. 3. Alat uji penetrasi. 4. Alat forensik. 5. Alat analisis log perangkat penilaian. Ya baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.